Nah, hukum yang memiliki fungsi sebagai a tool of social engineering atau alat rekayasa masyarakat. Nah, hukum ini menjadi sarana untuk pembangunan hukum. Jadi dalam konstruksi hukum, tujuan hukum itu adalah yang pertama pembaharuan, pembinaan hukum, dan yang terakhir adalah pembangunan hukum. Kalau kita bicara tentang masalah pembaharuan hukum, itu berarti terkait dengan masalah substansi dari hukum itu sendiri, kemudian perubahan hukum, dan yang ketiga yaitu tentang terkait dengan bagaimana bekerjanya hukum. Itu adalah substansi dari pembaharuan hukum. Jadi pembaharuan hukum itu terkait dengan yang pertama substansinya, yang kedua itu terkait dengan perubahannya, kemudian yang ketiga yaitu bagaimana hukum bekerja di masyarakat. Itu terkait dengan tujuan dari pembaharuan hukum. Nah, kemudian aspek-aspek terkait dengan pembinaan hukum, kalau tadi pembaharuan hukum itu adalah hukumnya itu sendiri, kalau pembinaan hukum itu adalah unsur manusianya, yaitu dari pembentuknya, kemudian dari masyarakatnya, kemudian aparat penegak hukumnya. Jadi unsur pembinaan hukum itu terkait dengan unsur manusianya, atau baik itu dari pembentuknya, kemudian dari pelaksananya, atau yang nanti harus mematuhi aturan tersebut yaitu masyarakat, maupun kemudian yang ketiga dari unsur aparat penegak hukumnya. Itu terkait dengan aspek pembinaan hukum. Nah, kemudian yang ketiga, jadi transformasi hukum atau konstruksi hukum itu meliputi dari pembaharuan, pembinaan, dan pembangunan hukum. Nah, sekarang yang ketiga tentang pembangunan hukum. Jadi apa tuh yang dimaksud dengan pembangunan hukum? Pembangunan hukum itu adalah suatu transformasi dari masyarakat, suatu kondisi masyarakat dari yang belum baik menjadi baik, atau yang sudah baik menjadi lebih baik, yaitu dengan dengan adanya suatu hukum. Jadi itu adalah konstruksi hukum yang terdiri dari pembaharuan, kemudian pembinaan, dan pembangunan hukum. Jadi kalau saya simpulkan, pembangunan hukum itu terdiri dari dua hal. Jadi untuk mencapai pembangunan hukum dimulai dari yang namanya pembaharuan hukum dan juga pembinaan hukum. Nah, dari sinilah ada tiga sektor atau fungsi hukum sebagai tool of social engineering. Yang pertama, hukum itu adalah sebagai alat penertib atau dikenal dengan istilah ordering. Dalam rangka penertiban ini, hukum dapat menciptakan suatu kerangka bagi pengambilan keputusan politik dan pemecahan sengketa yang mungkin timbul melalui suatu hukum acara yang baik atau dikenal juga dengan hukum formil. Nah, itu. Ia pun dapat meletakkan hukum tersebut atau legitimasi dari penggunaan kekuasaan. Jadi dasar hukum atau legitimasi bagi penggunaan kekuasaan itu hukum sebagai alat penertib atau ordering. Di sini hukum sebagai alat penertib perlu adanya atau perlu bantuan dari yang namanya aparat penegak hukum. Kemudian yang kedua yaitu berfungsi sebagai alat untuk menjaga keseimbangan atau balancing, di mana hukum harus dapat memberi keseimbangan atau menjaga keseimbangan dan keharmonisan antara kepentingan negara atau kepentingan publik atau umum dan kepentingan perorangan atau privat. Kemudian tiga, hukum sebagai katalisator. Jadi sebagai katalisator, hukum dapat membantu untuk memudahkan terjadinya proses perubahan melalui pembaruan hukum atau reform dengan bantuan tenaga kreatif di bidang profesi hukum. Nah, ini sebagai katalisator di mana hukum itu pada aspek atau sifat dinamis. Jadi
Karena hukum bersifat dinamis atau hukum juga harus mampu mengikuti perkembangan zaman atau masyarakat, jadi dibutuhkan hukum itu harus memiliki fungsi katalisator. Kalau memang hukum itu sudah tidak bisa berfungsi untuk masyarakat saat ini, ya hukum itu harus mengalami reform atau pembaharuan hukum. Nah, sampai sini ada yang mau saudara tanyakan?